Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Maaf ini lama ya, kemarin dijanjiin baru selesai. Ini saya buat 3 video nih tentang gugus fungsi senyawa organik. Jadi sebelum kalian ngerjain soal-soalnya, mudah-mudahan ini bisa jadi panduan awal ya kalau misalkan di antara kalian nanti ada yang lupa, baik tentang tata nama, isomer, maupun tentang reaksi-reaksi kimia yang ada di gugus fungsi senyawa organik. Oke, kita langsung aja ya. Kita lihat bagian yang pertama adalah jenis-jenis gugus fungsi. Kira-kira ada 6 gugus fungsi yang sering muncul di UTBK. Ada alkohol, ada eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Masing-masing gugus fungsinya udah saya tandain dengan warna merah di sini. Jadi alkohol gugus fungsinya OH, eter itu O, aldehida CHO, keton itu CO, asam karboksilat COOH, sementara ester COO. Ada hal unik di sini kalau kalian perhatikan, antara alkohol dengan eter itu bedanya hanya satu buah atom H. Ya, kalau di alkohol itu OH, nah kalau di eter H-nya hilang diganti dengan rantai karbon. Aldehid sama keton juga sama, H di aldehid itu hilang digantikan dengan R di keton. Ya, untuk asam karboksilat di COOH, H-nya ditukar juga dengan rantai karbon gitu. Jadi kalian ngafalinnya berurutan. Ini 1 2 berbeda 1 H, 3 4 berbeda 1 H, 5 6 juga berbeda 1 buah atom H. Rumus kimianya 1 dan 2 itu sama, 3 dan 4 itu sama, 5 dan 6 itu sama. Karena rumus kimianya sama, ini yang nanti kita pelajari sebagai isomer nih. 1 dan 2 berisomer, 3 dan 4 berisomer, 5 dan 6 juga berisomer. Namanya isomer gugus fungsi. Contohnya misalkan kalau saya punya alkohol dan eter nih yang terdiri dari 4 buah atom karbon, maka nanti rumus kimia untuk kedua senyawa ini sama-sama C4, H-nya 10, O. Gitu ya. Oke, nah saya nitip banget, ini tabel yang ada di depan kalian, ini dihafalin, harus sampai hafal. Kenapa? Karena kalau nggak hafal, biasanya sih suka agak kesulitan nanti ketika jawab soal-soalnya. Kadang suka ketukar, yang mana aldehid, yang mana asam karboksilat, gitu ya. Makanya tolong banget dihafalin, itu sebagai salah satu langkah paling utama lah untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan gugus fungsi senyawa organik. Oke, kita lihat langsung tata namanya ya habis ini. Tata nama yang pertama yang mau dipelajari itu tentang alkohol. Nah, tata nama dasarnya tolong dihafalkan juga. Jadi namanya gugus fungsi ini memang terdiri dari banyak hafalan. Selain menghafal nama-nama gugus fungsi yang tadi, kita juga menghafalkan nama dasarnya C1 sampai C10 untuk alkohol nih. Ada metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, dan seterusnya. Ya, tolong dihafalin juga sampai hafal banget. Baru kemudian nanti kita bisa lanjutkan ke bagian penamaannya seperti apa. Oke, kita lihat nih contohnya di nomor 1. Ada struktur kimia seperti ini. Kita lihat di sini ada OH, gugus fungsinya, yang berarti ini gugus fungsi untuk senyawa alkohol. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita ngasih nama? Yang pertama kita harus cari tahu dulu rantai terpanjangnya. Ya, rantai terpanjang terdiri dari berapa karbon sih? Coba kita hitung ya. 1 2 3 4 5. Rantai terpanjang terdiri dari 5 karbon, maka ini namanya nanti adalah pentanol. Karena C5 itu pentanol. Tinggal kita lihat sekarang, tidak ada cabang di sini, yang ada hanya gugus fungsi. Nah, gugus fungsinya ini nempel di C nomor berapa? Gitu. Ya. Sekarang berarti setelah kita tahu rantai terpanjangnya, kita harus ngasih nomor juga nih. Nomor satunya apakah dari ujung kiri atau dari ujung kanan. Ya, tentunya kalian masih ingat ya, yang namanya penomoran rantai karbon, kalian harus perhatikan gugus fungsinya lebih dekat ke ujung yang mana? Ke ujung yang sebelah kiri atau ke ujung yang sebelah kanan. Kalau dari gambar mah jelas banget ya, si OH ini lebih dekat ke ujung yang kanan, sehingga nomor satunya ya pasti dari kanan dong. 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Oke, 5 tadi menyatakan pentanol, OH-nya ada di nomor 2, berarti nama untuk senyawa di atas adalah 2 pentanol.
So, easy kan ya? Gampang. Kita coba ke yang lebih rumit sedikit ya, lebih panjang sedikit. Ini struktur yang kedua. Pertama, cari tahu dulu letak OH-nya ada di mana. Di sini letak OH-nya nih. Dia lebih dekat ke ujung mana? Oke, lebih dekat ke ujung kanan ya. Kita mulai dari sini nanti menghitung rantai utamanya. Kita coba alternatifnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah atom karbon. Bisa juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini C2, hati-hati ya. Jadi dihitungnya 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nggak ngaruh ya. Karena yang paling panjang tadi sudah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadinya seperti ini. 5, 6, 7. Baik, kita analisis. Ini rantai utamanya dari kanan ke kiri. Kemudian ada apa aja? Kita punya gugus fungsi, letaknya di C nomor 2. Kita punya gugus C2H5, ini namanya etil ya. Ada di posisi nomor 4. Kita punya gugus CH3, ini namanya metil yang terletak di posisi kelima. Sehingga nanti namanya seperti ini. 4 etil, 5 metil, 2 heptanol. Kenapa namanya seperti ini? Sekali lagi karena etil ada di nomor 4. Ini. Metil ada di nomor 5. Kemudian gugus OH-nya, gugus ol-nya ada di nomor 2. Rantai terpanjangnya ada 7. Heptanol. Ya. Boleh nggak kalau ditukar 5 metil, 4 etil, 2 heptanol? Ini nggak boleh ditukar. Kenapa? Karena urutan nama cabang itu harus sesuai dengan alfabet. E lebih dulu dibandingkan M. Maka yang harus ditulis adalah etil dulu, baru kemudian metil. Ya, jelas? Baik, contoh yang terakhir untuk alkohol, saya punya seperti ini. Langsung cari OH-nya ya. OH-nya ternyata ada di sini nih, dekat banget sama nomor 1, bahkan nempel di C nomor 1 sini. Kita cari tahu rantai terpanjangnya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi rantai terpanjangnya ada 5. Kalian boleh ambil ke atas, kalian boleh ambil ke samping. Sama aja. Ya, nomor satunya pasti dari sebelah kiri karena OH nemplok di situ ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat ada metil di C nomor 2, ada metil pula di C nomor 4, sehingga namanya adalah 2,4 dimetil pentanol. Kenapa ada awalan di-nya? Karena di sini metilnya ada 2. Posisinya juga ditulisin semua, 2, 4. Kalau misalkan ada 3, maka nanti trimetil gitu ya. Trimetil kalau C-nya ada, kalau metilnya ada 3. Kenapa 1 pentanol? Ini karena rantai terpanjangnya C-nya ada 5 dan OH-nya ada di posisi C nomor 1. Jadinya 1 pentanol. Mudah-mudahan jelas ya sampai situ. Nah, kalian juga baiknya tahu ada rantai-rantai yang merupakan cabang-cabang istimewa gitu. Ya, ada yang bentuknya seperti ini. Ini C-nya terdiri dari 3. Cuma ini bukan propil ya, karena bentuknya membentuk siku di ujung. Ini namanya iso. Ya, isopropil. Jadi kalau ada bentuk siku di ujung, ini namanya iso. C-nya ada 3, maka ini adalah isopropil. Contoh yang lain seperti ini. Ini juga membentuk siku di ujung. Begitu. Bayangkan rantai utamanya ada di sebelah kanan di sini. Ini ada siku di ujung. Jumlah C-nya sekarang ada 4. Maka ini posisinya siku disebut iso. C-nya ada 4 disebut butil. Jadi namanya adalah cabang isobutil. Nah, hati-hati ketukar dengan yang ini. Karena sering sekali tertukar ini. Ya, lihat ini bukan di ujung ya sikunya ya. Jadi ini tidak bisa disebut sebagai iso. Oke, ini tidak membentuk siku di ujung sekali lagi. Jadi bukan iso. Yang begini ini namanya adalah sekunder butil. Ini sama-sama terdiri dari 4 karbon, cuman dia membentuk cabangnya di sini, dekat banget dengan rantai utama yang sebelah kanan. Itu namanya sekunder butil. Ada juga bentuk yang seperti ini, ada sebuah C dikelilingi oleh 3 CH3, 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 CH3 gitu. Ini namanya adalah cabang tersier butil. Ya. Insya Allah nanti di soal-soal kedepannya mungkin ada cabang-cabang yang saya tuliskan bentuknya berupa isopropil, isobutil, atau tersier butil, dan lain-lain ya, sebagai bahan latihan atau sebagai bahan pengingat.
Oke, sudah jelas ya tentang alkohol? Ini baru yang pertama. Sabar ya. Saya lanjutin ke bagian berikutnya. Di slide berikutnya saya punya gugus fungsi alkoksi alkana atau ether untuk penamaan alkoksi alkana. Ini ada dua, ada yang disebut sebagai alkoksi, ada yang disebut sebagai alkana. Bedanya apa sih Mas? Bedanya alkoksi itu yang rantainya pendek, alkana itu yang rantainya panjang. Ya. Penerapan dalam soal misalkan biar lebih jelas. Untuk nomor satu, saya masih belum bisa ngebedain mana alkoksi, mana alkananya. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan gugus fungsinya, tadi gugus fungsi si ether kan si O yang ini ya, O saja. Nah, di sebelah kiri O, jumlah C-nya itu cuma ada satu. Sementara di sebelah kanan O, itu jumlah C-nya ada satu juga. Jadi kita tidak tahu mana rantai yang pendek, mana rantai yang panjang. Ini dua-duanya bisa berperan sebagai alkoksi, dua-duanya bisa berperan sebagai alkana. Contoh lah, yang pertama ini kita sebut sebagai alkoksi, maka ini cabangnya kan cabang metil. Akhiran il-nya kalian ganti dengan oksi. Jadi dari yang tadinya metil berubah menjadi metoksi. Sementara C yang kedua, yang ini nih, ini juga terdiri dari satu buah atom C, namanya metana. Jadi untuk senyawa yang ada di nomor satu, namanya adalah metoksi metana. Oke, supaya lebih jelas mana yang pendek, mana yang panjang, saya coba di soal yang kedua. Oke, ini kelihatan lebih jelas nih. Ini gugus fungsi O-nya. Di sebelah kiri O ada 2 buah atom karbon, di sebelah kanan O ada 3 buah atom karbon. Jadi yang pendek yang mana? Tentunya yang sebelah kiri ya, karena karbonnya cuma ada 2 nih. Ini berarti rantai alkoksinya, ini rantai alkananya. Jelas? Nah, kemudian nama alkoksinya apa, Mas? Nama alkoksinya sesuai dengan jumlah atom C-nya. Di sini kan jumlah atom C-nya ada 2. 2 itu kan biasanya disebut etil ya, kalau cabang ya. Cuman sekali lagi, karena ini alkoksi, il-nya diganti dengan oksi. Jadinya etoksi. Oke? Etoksi. Nah, kemudian bagian alkananya seperti apa? Kalau bagian alkananya, kalian harus tuliskan dulu nomor di rantai utamanya. Sama seperti di alkanol ya, atau di alkohol. Loh, ini kok nggak ditulis nih nomor rantai utamanya? Ya, nggak apa-apa kalau yang ini nggak ditulis. Kenapa? Karena C-nya cuma ada satu. Kalau yang bawah kan C-nya ada 3. Jadi nomor satunya kan bisa dari kiri, bisa dari kanan. Makanya harus kita tulis. Oke? O ini sebagai gugus fungsinya. O ini nempelnya udah jelas banget di C yang sebelah kiri. Maka nomor 1 adalah C yang sebelah kiri tersebut. Ini 1. Baru nomor 2-nya di sebelah atas. Dan yang ketiganya di sebelah kanan. Begitu? Jadi nama yang benar untuk senyawa di atas adalah 1 etoksi propana. Ingat tadi ini namanya etoksi nih. Ya, ini namanya etoksi. Etoksinya nempel di mana? Nempel di nomor C1 sehingga disebut 1 etoksi. Kemudian rantai alkananya di sini ada 3. 3 itu namanya adalah propana. Jadi namanya yang betul 1 etoksi propana. Nah, contoh yang ketiga, kita lihat lagi. Mana gugus fungsinya? Ini dia, ini gugus fungsinya ya. Kemudian mana rantai yang pendeknya? Apakah yang atas 1, 2, 3, 4 ataukah yang bawah? 1 ini. Alkoksi adalah rantai yang pendek. Berarti yang ini sebagai alkoksinya. Sementara yang atas ini sebagai alkananya. Sepakat ya? Untuk alkoksinya dulu seperti tadi. Di sini ada metil. Il-nya diganti dengan oksi. Jadi namanya nanti adalah metoksi. Sementara alkananya harus diberikan nomor. Harus diberikan nomor. O-nya lebih dekat ke ujung kiri atau lebih dekat ke ujung kanan? Lebih dekat tentunya ke ujung kiri. Maka nanti ujung kiri tersebut yang dapat nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Ya, kalian lihat si metoksinya nempel di C nomor 2, maka namanya adalah 2 metoksi. Kemudian rantai alkananya terdiri dari 4. 4 itu adalah butana. Jadi nama yang tepat 2 metoksi butana. Gimana? Udah paham sampai ini? Kalau ada yang belum paham nanti tanyain aja ya di grup ya. Baiklah, saya tinggalin ether, saya masuk ke alkanal atau aldehida. Ya, tadi mungkin kalian belum kebayang gugus fungsi CHO itu seperti apa. Nah, gambarannya
nanti seperti ini. Misalkan saya punya contoh soal nomor 1. Ini yang CHO tadi yang saya tuliskan di awal. CHO. C ada ikatan rangkap 2 ke atas, kemudian ada H di sampingnya ya. Baik, gimana tata namanya? Gampang, tinggal ganti akhiran ana dengan anal. Oke, ana dengan anal. Yang pertama kali harus dilakukan pun sama banget. Ya, kita cari rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Cuman kali ini kita nggak usah nebak-nebak. Untuk yang ada C ikatan rangkap dengan O seperti ini, maka nomor satunya pasti di C yang ini ya. Pasti di C yang ini. Untuk yang aldehid. Kita nggak usah nyari lagi dari ujung kiri atau dari ujung bawah. Pasti kita mulai dari yang C mengandung gugus karbonil ini nih. Baik, karena kita tetapkan C satunya di situ, maka berarti ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rantai terpanjangnya ada 7, karena kalau kita belok ke bawah, ini C-nya nggak sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena C-nya 2. Jadi lebih panjang, C yang ke samping kiri jumlahnya ada 7. Kalau begitu, ini C2H5 yang ada di bawah, ini berperan sebagai cabang. Cabang dengan C2 namanya etil. Dia ada di nomor 4, maka namanya adalah 4-etil. Kemudian rantai utamanya ada 7. 7 itu heptana. Tinggal tambahin L aja sebenarnya di belakang, jadinya heptanal. Mudah kan ya? Nggak susah kok, insya Allah. Berikutnya, di nomor 2, sedikit lebih rumit karena cabangnya ada 2. Cuman prinsipnya seperti yang tadi. Pasti C1-nya di sini. Kita hitung rantai terpanjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi yang terpanjang tetap ke ujung sebelah kiri. Maka penomorannya 1, 2, 3, 4, 5. Malah banyak ya. Ada 6 ya. Maaf, bukan 5. 6 kalau ke ujung kiri. Maka yang tidak ada nomornya berarti ini berperan sebagai cabang. Di nomor 3 ada metil. Di nomor 4 ada metil. Jadi metilnya ada 2. Ingat tadi kalau jumlahnya ada 2, namanya adalah dimetil. Tuliskan juga posisi masing-masing ya. 3,4 dimetil. Jadi namanya seperti itu. Rantai terpanjangnya terdiri dari 6. 6 itu heksana. Karena dia aldehid, tinggal tambahin L di belakangnya. Jadinya heksana. Oke. Begitu untuk yang aldehida. Ada pertanyaan? Kalau ada, lagi-lagi nanti tolong ditanyain di grup. Baik. Lanjut ya. Agak maraton nih. Yang berikutnya adalah tata nama tentang keton, di mana akhiran ana diganti dengan anon. Ya, tata nama EUPAC-nya contohnya seperti ini. Saya punya CH3, CH2, CO, CH3. Nah, berbeda dengan aldehid. Tadi kalau aldehid pasti nomor satunya dari gugus karbonil. Sekarang nomor satunya kembali dari ujung kiri dan ujung kanan. Karena ini tidak terletak di ujung ya karbonilnya. Kalau ini kan karbonilnya terletak di ujung nih, jadi pasti nomor 1. Sekarang ini nomor satunya letaknya dari nomornya dari kiri apa dari kanan? Kita lihat posisi yang terdekat itu ke ujung kanan. Maka nomor satunya dari kanan, baru kemudian karbonilnya nomor 2, ini nomor 3, dan ujung sebelah kiri itu nomor 4. Karena posisi karbonilnya ada di nomor 4, maka kita namakan sebagai, karbonilnya ada di posisi nomor 2 ya, maka kita namakan senyawa di atas sebagai 2 butanon. 1, 2, 3, 4 butana, anaknya diganti dengan anon, jadinya butanon, karbonilnya ada di nomor 2, 2 butanon. Kita lihat contoh yang lain, biar lebih jelas. Kita punya keton sama, ya, RCOR, lebih dekat ke ujung mana? Tentunya lebih dekat ke ujung kiri, ke sini ya. Maka nomor satunya nanti mulai dari sini. Kita hitung rantai terpanjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang paling panjang masih ke sebelah kanan, begini. Ya, jadi rantai utamanya ini yang saya tandain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berarti cabang ya. Cabangnya terdiri dari 3 buah karbon, masih ingat? Yang bentuknya membentuk siku di ujung seperti ini, yang terdiri dari 3 karbon, namanya adalah
apa tadi? Isopropil ya. Isopropilnya ada di nomor 4, maka namanya adalah 4 isopropil. Kemudian C rangkap O-nya ini ada di nomor 3, maka dinamakan 3 heptanon karena rantai utamanya terdiri dari 7 buah karbon. Ya, begitu saja untuk yang keton. Ya, nanti kalau misalkan kalian masih lupa-lupa, kalian bisa putar ulang videonya biar lebih jelas tata namanya. Oke? Baik, masih ada 2 lagi ya. Harap bersabar nih. Perjuangan memang untuk menghafalkan tata nama untuk senyawa karbon. Baik, yang kelima, ini tata nama tentang asam alkanoat atau asam karboksilat. Tata namanya adalah dimulai dari kata asam, kemudian kita sebutkan nama alkananya ditambah akhiran oat. Baik, gimana contohnya? Misalkan saya punya seperti ini rantai lurus tanpa cabang. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Karena di sini nggak ada C-nya, tidak kita hitung. 1, 2, 3. Karena C karbonil ini letaknya di ujung, tidak ada C lagi di sebelah kanan, maka pasti dia nomor 1 seperti pada aldehid tadi. Oke, jadinya nomor 1, 2, 3. Maaf, nomornya nggak keluar ternyata. 1, 2, 3 ini terdiri dari 3 buah atom karbon, namanya propana. Tinggal akhirannya diganti oat, propanoat, depannya dikasih asam. Jadi namanya adalah asam propanoat. Oke, contoh nomor 2. Ini agak sedikit lebih panjang. C karbonilnya letaknya di ujung, tidak ada C sebelah kanan, pasti dia nomor 1. Kita cari rantai terpanjang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kemana-mana 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian boleh pilih ke mana aja, terserah. Saya seperti biasa, orangnya simple. Dari kiri ke kanan saja, atau dari kanan ke kiri saja. Di sini kita punya 2 buah gugus metil nih, yang berperan sebagai cabang. Dua-duanya terletak di nomor 4. Sekali lagi, karena metilnya ada 2, berarti namanya di gitu ya. Sehingga nama yang tepat dimulai dengan asam. Ini asam. Kemudian cabang metilnya ada di posisi 4, dua-duanya ditulis 4,4. Metil ada 2, itu dimetil. Rantai terpanjangnya ada 5, itu namanya pentana, diberi akhiran oat, jadi pentanoat. Ya, seperti ini, kurang lebih. Terakhir, kita punya alkil alkanoat atau ester. Gimana tata namanya? Di sini juga kita punya 2, ada alkil, kemudian ada alkanoat. Alkil itu yang mana sih mas? Alkil itu yang ada di samping gugus karbonil. Sedangkan alkanoat rantai yang ada di samping atom oksigen. Maksudnya gimana sih? Coba kita lihat contohnya ya, biar jelas. Ini adalah gugus esternya, RCOOR gitu. Ini adalah gugus, sekali lagi gugus esternya. Ini adalah rantai di samping gugus karbonil, di samping C. Ini adalah rantai di samping O. Maka yang namanya alkil adalah, oh maaf, ini kebalik ya. Saya kebalik nih. Tolong nanti dibenerin, karena ini kebalik. Seharusnya yang namanya alkil itu yang ada di samping O. Maaf ya, sekali lagi tolong dibenerin, nanti di catatan kalian. Yang namanya alkil itu di samping O, yang namanya alkanoat itu di samping C-nya, di samping karbonil yang ini. Jadi ini sekali lagi terbalik nih. Seharusnya namanya adalah, coba kita lihat, oh maaf, kita lihat yang alkanoatnya memang harus dikasih nomor ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti nanti ini heksanoat gitu, karena ada 6. Sehingga namanya adalah etil heksanoat. Alhamdulillah kalau namanya benar. Cuman ininya aja yang ketukar tadi. Jadi yang pertama kali disebut adalah alkilnya yang di samping O. Ini 1, 2. Ini namanya adalah etil. Sedangkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alkanoatnya ada 6. Heksana diganti oat di belakangnya jadi heksanoat. Begitu ya. Satu lagi contohnya. Misalkan seperti ini. Ini gugus karbonilnya. Ini sekali lagi alkil di samping O, sedangkan di samping C karbonil ini namanya alkanoatnya. Oke, alkilnya kita lihat ini terdiri dari C yang dikelilingi oleh 3 buah CH3.
CH3, CH3, CH3. Tadi sudah ya di cabang istimewa. Kalau ada C dikelilingi oleh CH3, ini namanya tersier butil. Oke, jadi ini namanya tersier butil. Kemudian untuk alkanoatnya seperti apa? Kita hitung rantai terpanjangnya dimulai dari sini karena dia pasti nomor satu nih. 1, 2, ini C-nya ada 2 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi boleh diambil ke atas, boleh diambil ke samping. Saya ambil ke samping lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di posisi nomor 2 saya punya etil. Di posisi nomor 3 juga saya punya etil. Etilnya ada 2. Maka namanya secara total adalah seperti ini. Disebutkan dulu alkilnya, itu tersier butil. Kemudian disebutkan juga nama cabangnya di posisi nomor 2 sama di posisi nomor 3, 2,3 dietil karena etilnya ada 2. 1 2 3 4 5 rantai terpanjangnya 5 berarti ini pentanoat. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf tadi di sini ada sedikit kesalahan. Ini tertukar. Alkilnya harusnya yang di samping atom oksigen, alkanoatnya yang ada di samping C gugus karbonil. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kalau ada yang tidak jelas, sekali lagi tolong ditanyakan di grup. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.